Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roma Yeni pada tugas modul 2.1 koneksi antar materi. Perkenalkan saya CGP angkatan 11 dari SDN 10 Belanti Kabupaten Solok Selatan. Pada modul 2.1 kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Berikut merupakan video tentang keberagaman atau keunikan Ibu dan Bapak calon setiap guru murid penggerak, yang ada di kelas hutan kita. adalah salah Ingatlah satu tempat bahwa hidup setiap beraneka anak ragam itu unik, hewan dan begitu makhluk pula hidup dengan lainnya. minat, gaya belajar, Hutan kebiasaan, merupakan pola rumah pikir, dan bagi kemampuan literasi anak pasti berbeda-beda. Disinilah diperlukan usaha Pada guru suatu untuk hari, dapat memenuhi Raja Hutan kebutuhan berpidato belajar di murid hadapan yang semua berbeda-beda hewan di hutan agar dan mereka mengatakan, merasa nyaman saat belajar di "Untuk kelas menghadapi dan tantangan tentunya dunia tujuan baru, pembelajaran dapat tercapai." maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah.
Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Dari video berikut ini kita belajar bahwa penting bagi guru untuk memahami kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid agar kebutuhan setiap individu murid terpenuhi, bukan hanya sekadar untuk mencapai nilai atau batas KKM saja. Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat menarik minat murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang perlu dipahami oleh guru, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid berkaitan dengan kewajiban guru untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Guru dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid, yaitu setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk atau kecerdasan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten yang berkaitan dengan isi atau materi apa yang kita ajarkan seperti konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dilakukan murid. Selanjutnya yang ketiga adalah diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid.
Seterusnya, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Adapun keterkaitannya yaitu yang pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.